Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa sekalian yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah. Pada sore ini kita kembali di siaran Rumaiso TV. Dan ini juga jadi kajian Kulwab, kuliah WhatsApp yang sebagai bahasa pengantar tentang pembahasan dampak harta haram. Kami punya tulisan di sini ada sekitar 11 halaman. Mungkin kami akan segera upload di rumaiso.com. Kalau enggak hari ini ya besok ya, dengan perbaikan-perbaikan. Ini berisi catatan kami selama kami kajian di Masjid Agung Sulaiman dan Masjid Suciati mengenai harta haram muamalat kontemporer yang disusun oleh Ustadzuna Dr. Irwandi Tirmidzi. Dan kami ringkas dan kembangkan bahasan yang ada dengan bahasa yang lebih memahamkan orang awam. Ya, berusaha untuk langsung ke titik masalah, meringkas dan mudah memahamkan orang awam yang membaca buku Ustadz Irwandi tadi. Sini catatan kami yang pertama, catatan serial pertama berisi pertama dampak harta haram, dan yang kedua hukum asal dari muamalah. Dan perlu diketahui harta haram itu seputar zolim, riba dan gharar. Kami nanti sekitar 30 menit akan membahas hal ini. Anda yang mendengar langsung bisa tanya jawab, dan nanti peserta kuliah WhatsApp nanti bisa bertanya besok langsung di grup WhatsApp ya. Dan yang dengarkan saat ini Anda siap-siap bertanya, atau saat momen kami menyampaikan materi nanti dengan ditemani Mas Maulana, bisa langsung Anda tuliskan komentar di kolom Facebook. Nanti tolong yang di Instagram langsung dinyalakan saja komentarnya, dan di YouTube Anda bisa komen di situ, atau lewat WhatsApp Radio Darus Solihin di 0812-281-85131, 0812-281-85131. Baik, kita lihat. Mudah-mudahan 30 menit kami ringkas materi ini. Pertama, kita diminta untuk berdoa, mengamalkan doa berikut. Dan ini sebenarnya kalau lihat dari hadis Ali secara lebih lengkap, di sini berisi permintaan harta halal dijauhkan dari harta haram, dan kita hanya bergantung pada Allah. Doanya, Allahumma kfini bihalalika an haramik wa agnini bifadlika amman siwa. Ya Allah, cukupkanlah aku dengan yang halal dan jauhkanlah aku dari yang haram, dan cukupkanlah aku dengan karuniamu dari bergantung kepada selainmu. Hadis ini riwayat Tirmidzi, Ahmad dan Al-Hakim. Hadis ini dinilai hasan menurut At-Tirmidzi. Syekh Salim bin Id Al-Hilali menyetujui hasannya hadis ini sebagaimana dalam Bahja An-Nazirin. Poin penting dari doa ini, kita diminta untuk memohon harta yang halal, dan kita minta pada Allah supaya dijauhkan dari harta yang haram, dan agar kita bergantung pada Allah saja, tidak bergantung kepada selain Allah dalam meminta harta ini. Dari sini dapat kita pahami juga bahwa harta yang dituntutnya harta yang halal walaupun jumlahnya sedikit. Coba perhatikan apa yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berikut ini: wal qalilu minal halal yubaraku fihi wal haramul katsiru yathabu wa yamhaqullahu ta'ala. Sedikit dari yang halal, ingat, itu lebih bawa berkah. Lebih bawa berkah di dalamnya. Sedangkan yang haram yang jumlahnya banyak hanya cepat hilang dan Allah akan menghancurkannya kelak. Ingat, itu akan hancur walaupun jumlahnya banyak tadi, karena kita tidak dituntut banyak, kita dituntut itu halal kemudian bawa berkah. Namun orang seperti itu, kadang dia sampai cari utang dengan cara riba, dia zolimi orang, kemudian dia menipu orang, ya. Yang penting dia dapat yang banyak gitu. Padahal bukan itu yang dituntut, namun yang dituntut adalah dari kita cari yang halal. Walaupun jumlahnya sedikit, bisa kita syukuri, pandai-pandai mensyukurinya. Dan memang nanti di akhir zaman orang tidak peduli halal dan haram lagi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ya'tiyanna 'ala nasi zamanu la yubalil mar'u bima akhadhal mala amin halalin amin haramin. Akan datang suatu zaman di mana manusia tidak lagi peduli dari mana mereka mendapatkan harta. Apakah dari hasil usaha yang halal atau yang haram?
Kesimpulannya dalam mencari harta, manusia ada dua keadaan. Ada menjadi budak dunia dan ada yang kurang mendalami halal dan haram. Ingat ya, di sini nanti diingat yang baik, ada yang jadi budak dunia. Budak dunia di sini maksudnya apa? Tidak peduli aturan. Pokoknya yang diperoleh apa? Itu yang nanti dia itu manfaatkan. Mau dia habis nyolong, habis curi, dia pokoknya bekerja seharian, nipu orang dengan cara riba. Yang penting dapat gitu. Itu orang jadi budak dunia. Dan ada yang kedua, ada yang kurang mendalami halal dan haram. Namun kalau dia diberitahu, maka dia akan paham di situ. Nah untuk yang pertama ini, yang jadi budak dunia, Nabi SAW mengingatkan, ta'isa abdud dinar, ya, wad dirham, wal qatifa, wal khamisa, in u'tiya radhiya, wa illam yu'ta lam yardha. Celakalah wahai budak dinar, dirham dan juga qatifah jenis pakaian, khamisah jenis pakaian, jika ia diberi ia ridha. Namun jika ia tidak diberi maka ia tidak ridha. Nah, ketika mengatakan hal ini atau menyebutkan hal ini, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan wa hadza wa abdu hadhil umur. Falau talabaha minallahi fa innallaha idza a'tahu iyyaha radiya wa idza manahu iyyaha sakhita wa inna ma abdullahi may yurdihi may yurdillah wa yuskituhu may yuskitullah wa yuhibbu ma ahabbahu Allah wa rasuluhu wa yubghidu ma abghadahu Allah wa rasuluhu. Ibnu Taimiyah katakan dalam Majmu' al-Fatawa jilid ke-10 halaman 190, inilah yang namanya budak harta-harta tadi. Jika ia memintanya dari Allah dan Allah memberinya, ia pun ridha. Namun ketika Allah tidak memberinya, ia pun murka. Hamba Allah adalah yang ridho terhadap apa yang Allah ridhoi, dan ia murka terhadap apa yang Allah murkai, cinta terhadap apa yang Allah dan Rasulnya cintai, serta benci terhadap apa yang Allah dan Rasulnya itu benci. Nah ini cerita tentang siapa yang jadi budak dunia. Pokoknya dia tidak peduli halal dan haram, yang penting dia dapat dinar, dapat dirham, dapat pakaian tadi. Yang kedua, ada pula yang masih peka. Dia cuma kurang tahu halal dan haram saja, maka dia dituntut belajar. Ini yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib, manittajara qabla ayatafaqqaha irtatama fir riba sumartatama. Barang siapa yang berdagang namun belum memahami ilmu agama, maka dia pasti akan terjerumus dalam riba, kemudian dia akan terjerumus ke dalamnya dan terus-menerus terjerumus. Maka orang tidak pelajari riba, dia terjerumus dalam riba. Sama kalau dia tidak tahu jual beli haram, dia terjerumus dalam harta yang haram. Itu juga kata Umar bin Khattab, la yattajir fi sukina illa man faqiha akla riba. Janganlah seorang itu berdagang di pasar kami sampai dia paham betul mengenai seluk-beluk riba. Nah sekarang kita kaji ini, nanti Mas Maulana baca ada dampak harta haram. Saya sebutkan poin-poinnya, baru saya jelaskan secara ringkas. Coba lihat poin pertama, silakan baca. Dampak harta haram. Kalau halal haram tidak diperhatikan, dampak jeleknya begitu luar biasa. Kali ini kita akan lihat apa saja dampak dari harta haram. Pertama, memakan harta haram berarti mendurhakai Allah dan mengikuti langkah setan. Nah, berarti di situ mendurhakai Allah dan mengikuti langkah setan. Dalam surat Al-Baqarah disebutkan, ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Kita disuruh jangan ikuti langkah syaitan. Bentuknya apa diantaranya? Ya makan harta yang haram. Karena di sini di depan disebut makanlah yang halal, berarti makan yang harta haram berarti mengikuti langkah syaitan. Karena semuanya syaitan itu adalah musuh nyata bagimu. Kemudian di sini ada langkah-langkah setan disebutkan menyesatkan manusia. Pertama, setan ajak pada kekafiran, kesyirikan, serta musuh Allah dan Rasulnya. Nah, kalau ini tidak berhasil, setan melangkah lagi, diajak pada amalan yang tidak ada tuntunan alias bid'ah. Jika ini tidak berhasil lagi, maka diajak pada dosa besar atau al-kabair. Jika ini tidak berhasil lagi, maka diajak pada dosa kecil atau as-saghair. Jika ini tidak berhasil lagi, maka setan ngajak pada perkara mubah namun berlebihan. Makan banyak, minum banyak, tidur banyak, jalan-jalan banyak, piknik banyak, belanja banyak. Ya, lebih daripada kebutuhan.
Langkah keenam, disibukkan dalam amalan yang kurang afdol. Kalau dia tidak berhasil karena orang ini ternyata waktunya dia sibukkan dengan kebaikan, maka setan akan ngajak pada amalan yang kurang afdol padahal ada amalan yang lebih afdol daripada itu. Dan ini disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim dalam Bada'iul Fawaid dari halaman 381 sampai 385 di juz ketiga. Nah, di sini berarti setan itu akan ajak ini pada harta haram entah dengan cara syirik, karena orang yang tempuh pesugihan itu jalan syirik yang tempuh untuk dapat harta di antaranya, untuk lunasi utang. Bisa jadi juga diajak pada amalan yang tidak ada tuntunan. Kadang orang buat amalan aneh-aneh saat ini, lihat mobil, kemudian dia sebut sholawatin saja dan seterusnya. Atau diajak pada dosa besar al-kabair, atau ya bentuk mencari harta haram ini dengan dosa kecil. Bentuknya macam-macam. Yang jelas mencari harta haram bisa dengan 6 langkah ini. Kemudian yang kedua. Kedua, akan membuat kurang semangat dalam beramal saleh. Nah, akan membuat kurang semangat dalam beramal soleh. Jadi karena adanya harta haram punya dampak, kita jadi tidak semangat dalam beramal soleh. Padahal yang diperintahkan oleh Allah dalam surat Al-Mu'minun ayat 51 disebutkan, ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu sholiha inni bima ta'maluna alim. Hai rasul-rasul, makanlah dari makanan yang thayyib, yang baik, dan kerjakanlah amalan yang soleh. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui, aku Maha mengetahui, kata Allah, apa yang kalian kerjakan. Suruh di sini makan yang halal, kemudian lakukan amal soleh. Berarti ada kaitannya makan yang halal dengan beramal soleh tadi. Makin seorang itu memperhatikan yang halal, amal solehnya makin semangat. Makin dia terjerumus dalam yang haram, riba, gharar, zalim, ya, maka amal solehnya makin kurang semangat. Ada perkataan dari Ibnu Katsir itu katakan, Allah Ta'ala pada ayat ini memerintahkan pada para rasul untuk memakan makanan yang halal dan beramal soleh. Penyandingan dua ini sebagai isyarat bahwa makanan halal adalah yang menyemangati melakukan amal soleh. Berarti makin kita memperhatikan yang halal, maka sholat 5 waktu kita akan jaga rutin, berjamaah itu semangat, ke masjid semangat, ngajinya semangat gitu. Kemudian memenuhi kewajiban keluarga juga semangat, ya. Akan berpengaruh pada amal soleh kalau kita memperhatikan hal. Namun kalau yang haram tadi itu ada sholat tahajudnya jadinya kurang, sholat wajibnya kurang semangat, undur waktu sholat, ya menutup aurat masih timbang-timbang, yang penting saya dapat dunia aja gitu. Pengaruh di situ. Terus yang ketiga. Ketiga, memakan harta haram adalah kebiasaan buruk orang Yahudi. Nah, makan harta haram itu kebiasaan buruk orang Yahudi. Allah itu katakan dalam surat Al-Maidah ayat 62 sampai 63 menceritakan tentang kebiasaan mereka, wa tara katsirum minhum yusari'una fil itsmi wal udwani wa aklihimus suh la bi'sa ma kanu ya'malun. Dan kamu akan melihat kebanyakan dari mereka orang-orang Yahudi itu bersegera membuat dosa, permusuhan dan memakan yang haram. Ingat, mereka makan yang haram. Ibnu Katsir katakan, ya, mereka tadi makan yang haram. Terus ayat selanjutnya disebutkan dulu demikian, ayat 63 dari Al-Maidah, laula yanhahumur rabbaniyun wal ahbaru an qaulihim wal itsm wa aklihimus sud la bisa makanu yasnaun. Mengapa orang-orang alim mereka, pendeta-pendeta mereka tidak melarang mereka mengucapkan perkataan bohong dan memakan yang haram? Sungguhnya amat buruk apa yang telah mereka kerjakan itu. Maka dari sini ditunjukkan bahwa mereka makan yang haram itu tidak diingatkan oleh ulama mereka. Rabbaniyun mereka, para ulama mereka tidak ingatkan. Ahbar, ya, ahbar itu ulama saja. Rabbaniyun itu ulama yang jadi orang yang melayani rakyat. Rabbaniyun maupun ulama mereka, ahbarnya itu tidak ingatkan, tidak ada amar ma'ruf nahi mungkar. Maka itu kebiasaan orang Yahudi. Maka kalau orang Muslim, ya, tidak ada yang ingatkan halal haram, ya, akhirnya kita ikut jejak mereka, orang-orang Yahudi juga. Sifat kita itu sama, tidak mengingkari hal ini. Maka kalau ada ulama, ada kiai, ada ustadz mengingatkan hal ini karena tak ada cinta pada umatnya supaya mereka selamat dari keburukan. Terus langsung lompat ke 4. Keempat, badan yang tumbuh dari harta yang haram akan berhak disentuh api neraka. Nah, ini Nabi SAW pernah nasihati Ka'ab. Ya Ka'ab bin Ujrah, innahu la yarbu lahmun nabata min sahtin ila kanatin naru awlabih. Wahai Ka'ab bin Ujrah, sesungguhnya daging badan yang tumbuh berkembang dari suatu yang haram. Daging ini tumbuh dari yang haram, itu akan berhak dibakar dalam api neraka.
Maka itu dampak harta haram yang lainnya lagi. Terus yang kelima. Kelima, doa sulit dikabulkan karena adanya harta haram. Doa sulit dikabulkan karena adanya harta haram. Ini seperti kisah Nabi SAW tentang seseorang. Dia itu menempuh safar perjalanan jauh pertama ya. Kemudian as akbara, dia dalam keadaan butuh pada Allah karena badannya penuh debu. Ya muddu yadai ila sama, kemudian dia mengangkat tangan, berarti lakukan adab dalam berdoa lagi. Kemudian dia memanggil nama Allah dengan menyebut ya Rabbi, wahai Rabbku. Namun wa mat'amu haramun wa malbasu haramun wa ghudhiya bil harami fa anna yustajabu lahu. Kata Nabi SAW, makanannya itu haram, pakaiannya itu haram, dan dia dikenyangkan juga dengan yang haram. Bagaimana mungkin doanya bisa terkabul? 4 sebab sudah dia lakukan. Ya, safar, dia dalam keadaan butuh, berarti mohon sekali pada Allah, kemudian dia mengangkat tangan, kemudian nyebut-nyebut nama Allah, namun karena ada makanan yang haram, ada harta haram di situ, membuat doanya sulit terkabul. Terus yang keenam. Keenam, harta haram membuat kaum muslimin jadi mundur dan hina. Lihat, Nabi SAW itu katakan, idza tabayatum bil 'ainah wa akhastum asnabal baqari wa raditum bizar'i wa taraktumul jihad salatallahu alaikum dzullan la yanzi hatta tarji'u ila dinikum. Kata Nabi SAW, jika kalian sudah sibuk dengan jual beli ini, salah satu transaksi riba di sini, mengikuti ekor sapi, yaitu maksudnya sibuk dengan peternakan, kemudian ridho dengan bercocok tanam, sibuk dengan pertanian, kemudian dan meninggalkan jihad yang saat itu fardu ain, maka Allah akan menguasakan kehinaan atas kalian. Kalian akan hina. Ini artinya terus miskin, terus sengsara, penuh musibah, penuh banyak utang, karena jauh dari agama. Jadi ya, dia sibuk dengan hina, sibuk dengan ternak, sibuk dengan tanaman, ya, sibuk dengan ternak, sibuk dengan tanaman, sampai tinggalkan jihad. Maka solusinya adalah, kata Nabi SAW, Allah tidak akan mencabut kehinaan itu sampai kalian mau kembali kepada agama kalian. Disuruh kembali pada agama, itu baru kita itu akan selamat. Terus dampak harta haram lagi yang ketujuh. Karena harta haram banyak musibah dan bencana terjadi. Nah lihat, karena harta haram banyak musibah dan bencana terjadi. Bisa jadi gempa, bisa jadi Allah turunkan tsunami, bisa jadi penyakit-penyakit itu menyebar. Ya, boleh jadi karena dosa kita begitu banyak. Maka seperti saat ini musibah kita adalah wabah, virus itu menyebar, bisa jadi karena dosa-dosa yang kita lakukan. Ingat Nabi SAW itu katakan demikian. Ingat baik-baik. Idza zahara zina war riba fi qaryatin faqad ahallu bi anfusihim adzaballah. Jika zina itu semakin nampak, riba juga di suatu negeri. Di negeri kita seperti ini juga. Maka ingat, Allah itu akan mengazab. Maka mereka itu sebenarnya ingin Allah Subhanahu wa taala itu mengazab mereka. Karena dosa itu membuat musibah itu datang. Maka sebagaimana kata Ali bin Abi Thalib, musibah itu datang itu karena dosa, maka kita diperintahkan supaya musibah ini terangkat. Banyak-banyak tobatlah pada Allah, istighfar pada Allah. Nah, saat ini kondisinya kayak gitu. Jangan sampai kita teruskan maksiat, apalagi lakukan kesyirikan. Apalagi genting kayak gini, percaya kata orang, lakukan ritual-ritual yang tidak benar, dan ini ritual khurafat, takhayul. Ya, harus diingatkan, kita harus ada amar ma'ruf nahi munkar seperti ini. Sehingga yang lainnya itu jadi sadar. Yang terakhir, kita lihat setelah 7 tadi ya, karena harta haram banyak musibah dan bencana. Harta haram itu sumbernya dari zolim, riba, dan gharar. Asalnya gini. Ya, hukum asal setiap muamalat adalah halal selama tidak ada dalil yang melarang dalam Al-Quran dan hadis. Allah berfirman, wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah itu menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Berarti jual beli itu asalnya halal. Juga ayat yang lain sebutkan, Al-Baqarah ayat 198. Laisa 'alaikum junahun an tabtaghu fadlam mir rabbikum. Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia rizki hasil perniagaan dari Rabbmu. Al-Baqarah ayat 198. Juga Nabi SAW itu katakan, al-bayyani bil khiyar malam yatafarraqa fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bai'ihima wa in kadzaba wa katama muhiqat barakatu bai'ihima. Orang yang bertransaksi jual beli, mereka itu punya hak khiyar masing-masing.
Selama keduanya itu belum berpisah. Ya khiyar itu apa? Mau lanjutkan atau mau batalkan. Ini saya bawa barang ini ke kasir. Ya, saya bawa tumpukan barang ke kasir, kemudian saya mau putuskan lanjut enggak ini. Oh ini uang saya enggak cukup nih. Nah itu saya batalkan. Itu namanya masih punya hak khiyar. Itu khiyar majelis namanya. Nah namun Nabi katakan di sini, jika keduanya jujur dan terbuka, maka dituntut dalam jual beli itu saling jujur terbuka. Maka keduanya akan mendapatkan keberkahan dalam jual beli. Maka jual beli itu asalnya kalau jujur maka boleh. Tapi jika keduanya itu berdusta dan tidak terbuka, maka keberkahan jual beli itu antara keduanya akan hilang. Berarti jual beli yang penuh kedustaan tidak dibolehkan. Namun asalnya kalau situ ada kejujuran, maka dibolehkan untuk diadakan jual beli. Nah, dalil ini pun menunjukkan halalnya jual beli. Secara ijma juga para ulama sepakat akan halalnya jual beli. Begitu juga kias dan juga para ulama ya simpulkan hukum asal jual beli itu boleh. Nah, sekarang coba dibaca faktor yang menyebabkan sebuah muamalat diharamkan. Ada di bawahnya itu. Terus saya bacakan. Faktor yang menyebabkan sebuah muamalat diharamkan adalah karena zalim, riba, dan gharar. Atau ada unsur ketidakjelasan. Jadi 3 hal ya. Zalim, riba, dan gharar. Zalim saya misalnya jual barang haram, itu zalim. Riba, saya pakai transaksi kredit namun saya situ kasih denda atau di situ ada trik riba. Gharar, ada unsur ketidakjelasan. Misalnya di kolam ikan ya, itu untuk pemancingan, di situ ditaruh tarif masuk 200.000, nanti ada ikan pilihan, situ ada 3. Siapa yang dapat 3 ikan ini dari 100 orang yang mancing, maka dia akan mendapatkan kulkas, mendapatkan kompor gas, motor, dan hadiah yang lainnya gitu. Ini ada unsur ketidakjelasan. Untuk dapat barang itu goror namanya. Nah inilah menyebabkan harta itu haram. Lihat, coba baca ada perkataan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, Allah itu menghalalkan jual beli selama tidak ditemukan larangan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan hal itu. Nah lihat ini disebutkan dalam Ayakun Allah Azza wa Jalla ahallal bai'a idza kana mimman lam yanha anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah itu menghalalkan jual beli selama tidak ditemukan larangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan hal itu. Berarti asalnya jual beli itu halal. Terus Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah berkata, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah berkata, sesungguhnya hukum asal dalam muamalat adalah halal dan sah selama tidak ada dalil yang menunjukkan diharamkan dan menunjukkan rusaknya. Syekh Al-Mumti juz 9 halaman 120. Baik. Lalu beliau melanjutkan, selama dalam akad tidak terdapat unsur kezoliman, goror, atau ada unsur ketidakjelasan dan riba, maka akan tersebut sah. Akan di situ diganti akad. Maka akad tersebut jadi sah. Baik. Ya. Nah, di sini lihat Syekh katakan asal jual beli muamalat itu halal dan sah. Selama situ tidak menunjukkan diharamkan. Namun beliau katakan lagi, mada malaysa fi zulmun wala ghararun wala riban fal aslu sihha. Selama tidak ada kezoliman, tidak ada gharar, tidak ada riba. 3 ya. Maka asalnya jual beli itu sah. Maka harta haram sumbernya 3 ini. Zalim, gharar, riba. Maka kalau dari kezoliman hartanya haram, dari riba hartanya itu haram, dari ya zalim gharar dan riba gharar ya hartanya itu jadi haram. Wallahu alam. Nah, ini yang bisa kami bahas dalam waktu singkat ini. Selanjutnya mungkin ada yang mau bertanya, kami persilahkan. Monggo. Kami lihat dulu di YouTube. Silakan jika ada yang mau bertanya lewat YouTube. Ada waktu kurang lebih 12 menit. Kami siapkan untuk bertanya. Baik, dari YouTube belum ada yang nanya. Kalau membayar biaya pendidikan mendapatkan cashback 1 juta misalnya, termasuk apa Ustaz? Cashback dari biaya pendidikan, Allah alam masih boleh untuk diterima dan tidak masalah. Sarang burung walet itu halal atau haram Pak Ustadz? Wallahu alam, jual belinya masih halal selama tidak ada zalim, goror, dan riba, bisa sah untuk dimanfaatkan. Lewat Facebook.
Bagi yang mau bertanya lewat WA bisa di 0812 281 851 monggo silakan untuk bertanya, kami nunggu ya pertanyaannya. Baik, ini dari Wawa Akila. Ustadz, dari Facebook ini ya, dari Facebook di fanspage.romaiso.com. Ustadz, kalau pendiam, pemalu, jarang bergaul, apakah itu sifat bawaan ataukah bagaimana? Bisa jadi sifat bawaan. Tinggal orang itu memperbaiki sifat ini kalau memang dia butuh banyak interaksi dan bergaul dengan yang lainnya. Terus dari Ida Mufidah, mau nanya ke Pak, kalau harganya 575 tapi orangnya minta bayarnya nyicil, boleh nggak dilebihin jadi 600.000? Boleh saja dengan catatan, cuma dengan Bu Ida saja. Kalau dengan orang lain, ada pihak leasing, badan pembiayaan yang membantu untuk lunasi dulu, baru nanti nyicilnya pada badan pembiayaan ini, nanti jadi riba di situ. Bolehkah jual beli pupuk kandang? Nanti bisa dibaca di buku Harta Haram Muamalat Kontemporer, ya, karya Ustadz Irwandi Tirmizi. Di situ nanti dijelaskan asalnya pupuk kandang dari hewan yang halal dimakan, seperti dari kambing, sapi, ayam, kotorannya itu suci, tidak najis, maka bisa dijadikan untuk pupuk kandang. Namun dari hewan yang haram dimakan, maka asalnya najis, maka tidak boleh dimanfaatkan untuk pupuk kandang. Wallahu a'lam. Baik, ada lewat WA? Dari WA. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana ingin bertanya. Saya bekerja di bagian pembuatan souvenir, Ya. seperti gantungan kunci, plakat, dan yang lainnya. Ada souvenir yang menggunakan foto, kemudian ada yang menyerupai bentuk makhluk hidup. Baik. Ada juga souvenir yang digunakan oleh orang kafir untuk merayakan hari-hari mereka. Ya. Saya sudah menanyakan hal seperti ini, Ustadz, kepada atasan saya. Namun, beliau mengatakan dipikir lagi. Beliau juga mengatakan banyak hadis-hadis yang doif. Sebelumnya, jika ada pesanan seperti itu, saya berikan kepada teman kerja saya. Jadi, saya mengerjakan bagian yang tidak bertentangan dengan syariat. Mohon penasihatnya Ustadz, dan mohon doanya agar diberikan kemudahan. Jazakumullah khair. Jadi tadi dia yang buat souvenir itu, Iya Ustaz. dia yang buat souvenir, kalau mendukung hal maksiat nggak boleh. Maksud souvenir dijual kan untuk lihat bentuk gambarnya kan, bukan kita ingin, misalnya ini ya, pot ini saya beli ini. Kalau pot saya ingin manfaatkan isinya gitu. Ya, namun kalau souvenir, misalnya itu gelas, bentuk gambarnya yang kita manfaatkan, sehingga kalau situ ada gambar yang bermasalah maka jadi masalah, karena itu jadi tujuan inti untuk dibeli gitu. Beda kalau saya beli gelas biasa, maka timbang-timbang baik-baik untuk pekerjaan ini, apalagi kalau sudah dukung-dukung perkara maksiat atau sampai ritual keagamaan orang lain. Kalau ada pekerjaan yang lain yang lebih baik, ya mungkin saya sarankan untuk cari pekerjaan yang lain yang lebih baik. Wallahu a'lam. Ada lagi monggo. Yang di YouTube, di Instagram, di Facebook, ya silahkan untuk tanya. Masya Allah ini sudah mulai banyak dari ini. Coba di WA dulu baca. Ustadz mau bertanya, berarti kalau sholat di dalam masjid, di mana di dalam masjid itu ada kuburan, gak boleh ya? Karena saya beberapa kali melihat ada kuburan di areal masjid. Nah itu pertanyaan tadi pagi itu kayaknya. Ya tidak boleh. Dikirim Nanti ulang. bisa dicek di romaiso.com, ada bahasan tentang sholat di masjid yang ada kuburan. Baik, ada yang lain? Baik, saya baca di YouTube dulu. Ini dari akun yang namanya V. Afwan Ustadz, terkait hukum arisan bagaimana Ustadz, apakah termasuk gharar? Tidak, karena semuanya dapat giliran ya. Beda kalau tadi yang pancingan yang saya sebutkan, kan 3 saja yang dapat. 100 orang yang ikut, 97 nggak dapat. Gharar di situ. Ada yang untung besar, ada yang buntung besar. Ingat, itu kaidahnya. Kalau arisan dapat semua, namun tunggu waktu giliran untuk dapat. Ini bertanya Ustadz, bagaimana, ini dari Ahmad AN ya. Bagaimana menasihati seorang jika dia bekerja di lingkungan yang berpenghasilan riba, sedang dia harus memenuhi kebutuhan hidupnya dan istrinya. Ini tentang masalah keyakinan. Anda harus yakinkan Allah itu beri jalan cari rezeki itu ada yang halal. Allah uji, kamu mau nempuh yang halal atau haram nih sekarang.
Terus kalau sudah dikasih banyak yang haram, diuji lagi mau lepas atau enggak kalau sudah dapat hidayah untuk meninggalkan. Jadi tergantung dia ini keimanannya bagaimana. Ustadz, ini dari Soccer Corner. Afwan Ustadz mau tanya tentang hukum pajak gimana Ustadz? Yang jelas pajak ini suatu kezoliman. Kerja di situ berarti kerja di tempat yang akan berbuat zolim. Namun dari sisi membayar pajaknya tetap pajak itu dibayar. Karena Nabi SAW katakan tetap taat pada pemerintah, penguasa, walaupun kita diambil harta kita dengan paksa, walaupun kita dipukul juga dengan paksa. Jadi Rio Mahfuz di sini ditanya, kalau mengikuti lomba burung kicau yang kita membayar biaya pendaftaran lalu ada hadiahnya, nah ini judi juga. Ini nanti ada goror dalamnya. Saran saya tidak diikuti. Terus Siti Rismiati, jika sholat sambil menggendong anak yang memakai pampers kotor, sah atau tidak? Yang penting najisnya tidak keluar, sholatnya sah. Ustadz, kalau gaji PNS apakah masuk kategori haram karena hartanya berasal dari pembayaran pajak? Tidak semua kan dari pembayaran pajak, maka tidak bisa dihukumi gaji PNS itu haram, tidak, asalnya halal. Anissa Tiara, dia tanya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ustadz jika kita diberi pimpinan uang tapi harta itu berasal dari perbuatan zalim? Bagaimana sebaiknya sikap kita? Kalau kita tahu itu sumbernya haram, ya tidak kita manfaatkan. Dari Nisa Purnama, bolehkah kita menunda bayar utang dulu? Uangnya pakai buat beli sajadah masjid dulu, bayar utang ditunda. Haram nggak Ustadz? Coba lihat, pikir-pikir, utang ini jatuh tempo nggak? Kalau utangnya jatuh tempo, maka lebih dahulukan untuk bayar utang, bukan untuk sedekah beli sajadah masjid, bukan, nggak tepat. Namun kalau utangnya mungkin masih bisa ditunda dan tidak dipaksa bayar saat itu, maka dia bisa untuk sedekah seperti tadi. Terus dari Kano Mekewis, Ustadz, apa hukumnya beli barang dengan cara COD di marketplace? COD di sini masih dibolehkan, tidak masalah. Dari Herman, Bismillah, terkait menggunakan fasilitas kesehatan dengan BPJS, gimana hukumnya? Kalau untuk yang kesulitan dalam biaya, silakan manfaatkannya. Namun kalau yang punya kemampuan, saran saya tidak manfaatkannya, layaknya manfaatkan asuransi. Hukum uang pensiunan PNS halal ya, dari Mifa Amirul Adi. Terus dari Indah Basir, Ustadz, bagaimana dengan atasan yang menyuruh kita mengerjakan tugas tapi saya sadari itu adalah sebuah maksiat, misal menyuruh manipulasi, nggak boleh dituruti. Sampaikan pada atasan untuk bertakwa pada Allah. Terus dari Ghalib Saputra, untuk nisab harta kekayaan berupa uang itu berapa ya Ustadz? Pakai nisab perak Mas Ghalib, yaitu nisab perak itu, kalau perak harga sekarang 8.000, berarti kali 595 itu sekitar 4,8 juta. Maka kalau harta Anda di atas 4,8 juta bertahan selama 1 tahun, maka kena zakat. Kalau belum mencapai itu, maka tidak kena zakat. Ustaz, Ana dokter, bagaimana hukum menerima makanan yang diberikan keluarga pasien? Apakah riba karena dapat manfaat di luar gaji Anda? Kalau itu dari pemberian untuk PNS, Anda PNS, maka baiknya tidak diterima, kasih pada orang lain. Namun kalau Anda pegawai swasta, tidak masalah untuk memanfaatkan itu. Terus ada lagi? Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak saya lulus kuliah dan dia diterima bekerja di perusahaan fintech. Bagaimana fintech menurut hukum Islam? Bagaimana hukum bekerja di fintech? Apakah sama dengan bekerja di bank? Fintech ini saya belum bisa jawab, saya harus teliti dulu tentang masalah itu. Fintech itu apa? Nanti dia jelaskan sistemnya dulu. Allahu a'lam. Ada lagi? Sebentar saya lihat lewat Facebook dulu. Baik, ada nih. Bagaimana hukumnya membeli motor dari dealer? Motor second yang ditarik dari pembeli tidak mampu bayar. Sebenarnya apa yang dilakukan dealer dapat dihukumi zalim karena nggak bisa tarik seperti itu. Maka Anda jangan dukung kezaliman seperti ini. Baiknya tidak beli motor seperti itu. Wallahu a'lam. Bolehkah berjualan untungnya 5 kali lipat dari harga modal? Boleh saja. Definisi riba itu apa ya? Revisi buku-bukunya yang Ustadz tolong WA ke saya. Bahwa Ustadz tadi nggak keburu kecatat. Nanti bisa hubungi di WA Radio DS ya.
Di Ida Mufidah bisa cek di 0812 281 85131. Saya ulang, nanti tanyakan nomor untuk beli buku ini di 0812 281 85131. Yang saya tahu kredit lebih mahal daripada cash, diperbolehkan selama tidak ada denda bila terlambat bayar. Dicek lagi, kredit ini melibatkan pihak ketiga seperti leasing ataukah tidak. Kalau melibatkan leasing jadinya riba. Pertanyaan via WA dikirim ke nomor berapa ya? 0812 281 85131. Dari Ida Mufidah lagi, oh ya Ustadz, banyak nanya nih, kalau utang 15 tahun yang lalu 100 juta dibayar 15 tahun ke depan tetap bayar 100 juta, ini perorangan bukan lewat bank, resiko kalau saya bilang. Kalau nilainya akhirnya jadi jatuh 100 juta tadi, harusnya sekarang nilainya jadi 200 juta gitu ya. Resiko seperti itu kalau orang meminjamkan. Jadi kalau mau ikhlas nerima ya tidak minta tambahan dari 100 juta tadi. Risiko dari orang yang memberikan pinjaman utang itu sebenarnya dapat rugi bukan dapat untung. Jika saya memiliki toko online sebuah marketplace dari Roni ya, prinsipnya menolak kredit, namun dari pihak marketplace menyediakan berbagai macam kartu kredit dan berbagai fintech. Ini ya, lembaga pembiayaan kredit tadi sudah ditanya ya. Ya. Kalau kerja di fintech ya nggak boleh karena di fintech itu masalah. Saya menerimanya pembayaran penuh tanpa bunga dan harga sesuai yang tertera. Apa hukum pembayaran kredit lewat marketplace tadi? Kalau bisa biar tidak dianggap mendukung riba sih, minta aja pada marketplace saya tidak mau barang saya dibeli dengan cara itu. Namun kalau tidak bisa ya itu urusannya marketplace, berarti dia yang melakukan transaksi yang bermasalah. Sedangkan jenengan itu dapat tetap dengan tunai di situ. Wallahu a'lam. Baik, ada lagi yang nanya? Dari Tika. Ya. Bagaimana hukum menjual barang atau pakaian pre-loved? Atau masih layak pakai dan bagus? Aslinya masih boleh. Harganya mungkin jadi jatuh, itu tidak ada masalah. Baik. Kedua. Ya. Si Fulan berjanji akan membelikan sebuah laptop apabila adiknya diterima di jurusan tertentu di sebuah perguruan tinggi. Bagaimana hukumnya jika membatalkan janji tersebut dikarenakan uang yang dimilikinya belum cukup? Ya sampaikan bahwasanya dia tidak mampu untuk memenuhi itu, nggak masalah. Terus ada lagi? Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya apabila kita menjual barang milik orang lain di mana kita sudah diamanahkan untuk menjual barang tersebut dengan harga jual dari pemilik barang yang sudah ditentukan. Dan kita diberikan kebebasan untuk menjual dengan harga yang kita tentukan sendiri. Contoh, barang milik X, dia bilang yang penting dia menerima 1 juta. Terus terserah kita mau menjual berapa aja, misal 1,5 juta. Apakah ini boleh Ustadz? Asalnya dibolehkan karena dibebasin. Beda kalau pemilik barang bilang, ini barang ini 1,5 juta ya, namun kamu nggak boleh jual lebih dari 2 juta. Ternyata kalau dia jual lebih dari 2 juta bukan salah, tapi kalau ini dibebasin berarti sah saja untuk itu. Nggak lagi? Saya mau bertanya, jika di dekat rumah saya ada masjid yang di lingkungan masjid itu ada kuburannya, apakah saya harus sholat di masjid lain yang jaraknya lumayan jauh? Ya, baiknya nggak sholat di masjid itu. Kalau ada masjid yang lainnya itu jadi solusi. Ada lagi? Selanjutnya. Baik. Saya single parent bekerja di bank. Ya. Saya berusaha untuk mencari pekerjaan lain, namun hingga saat ini belum mendapatkannya. Saran Ustadz bagaimana atas kondisi saya ini? Mudah-mudahan Allah berikan solusi untuk itu. Kalau punya niatan yang baik, sudah ada modal, saran saya untuk resign, kemudian dengan modal yang halal tadi untuk bekerja lagi dengan dapat penghasilan yang halal. Baik, saya baca lewat YouTube. Ustadz, bagaimana jual beli dengan dropshipper tapi saya tahu bagaimana barangnya, kualitas barangnya, jadi saya hanya
meminta pihak supplier untuk mengirimkan dengan nama pengirim saya ke pembeli. Kalau memang ada kerjasama dengan yang punya barang, tidak ada masalah untuk itu. Jadi wakil dalam hal ini. Dari Iqbal Saputra lagi, bolehkah mengadakan perlombaan dengan biaya pendaftaran? Hadiahnya dari sponsor, adapun biaya pendaftaran untuk biaya fasilitas peserta. Boleh saja karena fasilitas untuk semua peserta. Namun ingat, harus hitungannya pas, tidak boleh sama sekali uang pendaftaran peserta digunakan untuk hadiah. Dari Abu Ghazi, apakah jika kita melaporkan pajak tahunan termasuk kita bertahun dengan pajak, karena kalau tidak laporan maka akan didenda? Tetap lapor seperti ini. Saya sendiri termasuk orang yang rutin bayar pajak, ya, tertib dalam bayar pajak. Jika kita melaporkan, ya, yang buat laporan tidak masalah karena dia lakukan usaha yang halal gitu, dia tidak masalah dalam hal ini. Daripada nanti yang kena pajak ini dia kadang dizolimi, dikerjain, dicari yang lebih besar gitu. Bagaimana cara kita membersihkan harta dari riba yang sudah terlanjur dijalani? Apakah bisa dikeluarkan untuk sedekah? Bukan namanya sedekah, namun cuci harta. Disalurkan untuk kepentingan apapun kecuali untuk dua hal. Dipakai pribadi tidak boleh, disalurkan untuk masjid tidak boleh. Dari Miyaco, bagaimana zakatnya jika sudah niat menjual tanah 30 tahun yang lalu, tapi sampai sekarang tanahnya belum laku-laku? Nanti tunggu laku dulu, baru nanti dirapel untuk tanah yang sudah diniatin selama 30 tahun tadi. Mungkin saran saya turunkan harga tanah tadi karena mungkin terlalu mahal. Dari Mifa, Anda mendapatkan uang beasiswa pendidikan dari bank konvensional. Apakah uang tersebut haram atau halal bagi saya, Ustaz? Saran saya tidak dilanjutkan lagi karena sumbernya bermasalah demi keberkahan harta kita. Baik, ada lagi? Dari Malik Akbar. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana cara bertaubat dari dosa riba? Misal, menggadaikan kendaraan dengan sejumlah uang. Menggadaikan kendaraan dengan sejumlah uang. Terus dia tanya tentang hukum. Bagaimana cara taubat dari segera lunasi barang tadi dan besok-besok tidak diulangi lagi untuk pinjam seperti itu. Ada lagi? Dari Tarmidi Linggo. Ya. Ustadz, saya sudah berusaha lepas dari riba, tapi kenapa usaha saya masih belum lancar juga? Mohon motivasinya supaya tetap istiqomah. Gimana tadi, ulang? Ustadz, saya sudah berusaha lepas dari riba. Ya. Tapi kenapa usaha saya masih belum lancar juga? Mohon motivasinya supaya tetap istiqomah. Kita perbanyak tobat, perbanyak istighfar, dan mungkin cara bisnis kita yang kita perbaiki juga gitu. Ada lagi? Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya punya teman masih bekerja di bank, bagian kantornya bukan banknya. Apakah gajinya termasuk riba? Jazakumullah khair. Iya, pekerjaannya masalah karena mendukung riba juga, maka ditinggalkan demi dapat keberkahan harta. Ada lagi? Bismillah. Ustadz, saya punya teman yang berhutang pada saya. Setiap jatuh tempo, saya selalu ingatkan tapi sampai akhirnya tidak ditanggapi lagi, hanya dibayar sebagian. Lalu suami menyuruh berhenti menagih, tapi kami tidak ridho. Apakah kami berdosa atau tetap harus ditagih? Sabar untuk itu, tetap ditagih sampai nanti dia lunasi. Memang perjuangannya nantinya seperti itu. Ada lagi? Bismillah. Afwan Ustadz, izin bertanya. Saya dari Cianjur. Fikih jual beli yang mendasar yang harus diketahui seseorang yang akan membuka bisnisnya itu apa saja ya? Afwan, minta tolong jelaskan tentang jahal dan goror. Jahal. Jahal ya tidak tahu ya, kalimat jahal itu artinya tidak tahu. Goror itu tadi ada unsur ketidakjelasan. Ada yang dapat buntung besar, ada yang dapat untung besar. Ya, terus? Dari Resa Ratna. Assalamualaikum Ustadz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, bagaimana hukumnya menabung di bank dengan metode deposit selama 8 tahun tanpa ada bunga dan biaya admin? Namun jika yang bersangkutan meninggal, maka ahli warisnya dapat uang 500 kali lipat dari hasil menabungnya. Itu riba uangnya, maka tidak boleh deposit seperti itu sebenarnya. Dia cuma ambil yang pokok yang dia miliki saja, biar tidak dihukumi riba. Dan lagi? Sementara itu. Taib. Baik, itu saja yang kita bahas untuk kesempatan kali ini. Insyaallah mudah-mudahan manfaat, dan nantikan lagi info selanjutnya di Rumaiso TV, di YouTube, Facebook. Ikuti terus ya channel yang ada, pasang notifikasi dan Anda subscribe kalau di YouTube, biar tahu nanti info-info selanjutnya kalau ada live, biar nanti ada notifikasi Anda tahu oh live, bisa bertanya langsung dengan menyimak terlebih dahulu yang kami sampaikan. Insyaallah besok pagi ada kajian di Darus Sholihin ini dengan pembahasan fikih salat. Ya, Anda ikuti ini baik-baik, manfaat sekali karena kita butuh untuk belajar sholat setiap harinya. Nanti jam 5 pagi waktu Indonesia Barat sampai jam 6 dari Darus Sholihin. Allah ibarik fiik, moga istiqomah dan terus jaga kesehatan, dan mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita dari penyakit-penyakit berbahaya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.